Jadi saya melihat kiai-kiai kita ini sejak usia masih sangat muda, sudah mencapai kapasitas keilmuan yang excellent. Percuma ada pesantren kalau tidak ada keramat kiainya. Karena tanpa keramat kiai ini, ya sama saja dengan yang lain-lain. Bedanya cuma ngombong gitu saja. Tapi selebihnya sama saja. Tapi karomah dari para kiai inilah yang menjamin asar yang barokah dari pesantren itu sendiri. Bilang sama ayah saya katanya mau pindah kos di luar tapi ngaji. Kata ayah saya, ojo, orang kena aja. Luwe HP manggon ning jero senajan orang ngaji. Tinimbang manggon ning jaba sik ngaji lah katanya bilang gitu. Yang ngasih undangan saya untuk datang itu sebetulnya RMI. Nyun sewu Bu niki. Sing ngundang kula niku asale RMI. Mulane nggih kula saen aku dhewe. Ngundang kemis ora iso. Gelem setu. Bareng setu arep ketoke rasane ras-rasen ora sida aku. Saen aku kula piyambak wong RMI ae boten anak buahku dhewe. Kula nembe ngerti nek niki jebule hall niku nembe niki wau. Wah, nek hall ya ora wani ra teko aku. Nek pancene acarane hall lho nggih. Coba nek acarane kampanye presiden ngoten repot kula. Nek hall kula tetep makan pembelih Mbah Warsun nek wong tuwa kula piyambak. Asal kula niku riyen sekolah kula teng SMP 13 pinggiran mriku niku. Kuwi saben dinten wirawiri liwat ngajeng daleme Mbah Sun. Siang-siang nek wangsul sekolah ngoten niku, Mbah Sun kleresan nembe teng latar. Niku mesti ditimbali kula, timbali dijak jagongan. Masyaallah Mbah Sun. Wis bate kula cah cilik ditimbali dijak jagongan glenik kadang-kadang nganti sak wen-wen. Jagongan kali Mbah Sun diceritani reno-reno. Masyaallah. Bapak Ibu yang saya hormati, menulis itu memang tradisi yang relatif baru di kalangan pesantren-pesantren kita. Dulunya itu jarang sekali, padahal pesantren sebagai tradisi itu punya umur yang sudah sangat tua. Ini tradisi yang sudah lahir berabad-abad yang lalu. Tetapi tradisi menulis di kalangan pesantren itu sendiri memang relatif baru. Sehingga sampai sekarang pun masih belum banyak kiai-kiai kita yang mementingkan menulis sebagai bagian dari khidmah ilmiah beliau-beliau di dalam mengarungi dunia pendidikan di pesantren. Satu dua muncul sejak zaman Kiai Soleh Darat misalnya. Tapi sesudah itu jarang sekali. Memang ada yang produktif, ya, tetapi ditulis oleh kiai yang tidak menunggui pesantren di Nusantara. Kiai yang sudah jadi kiai internasional di Haromen sana, misalnya seperti Kiai Nawawi Banten. Kiai Nawawi Banten ini sangat produktif,
kitab-kitabnya banyak, tapi beliau menulis itu ya di Makkah sana, di tanah haram, bukan sambil menunggui pondok pesantren seperti kiai-kiai kita di sini. Nah, sementara kiai-kiai kita sendiri ini jarang sekali, jarang sekali. Satu dua saja yang keluar tulisan-tulisannya, sampai sekarang masih jarang kita dapati tulisan-tulisan karya dari kiai-kiai pesantren. Ya, hanya segelintir saja kiai-kiai yang menulis buku-buku atau kitab-kitab. Nah, Kamus Al-Munawwir ini lahir di tengah suasana jarangnya kiai-kiai menulis itu. Dulu itu di antara yang ngotot ingin mengembangkan kebiasaan menulis, itu salah satunya kakek saya, Kiai Bisri Mustafa. Pokoknya nulis. Sehingga kalau banyak kiai-kiai yang lain itu wiridannya itu wiridan zikir, wiridan hizib, wiridan selawat misalnya. Itu kalau Kiai Bisri Mustafa itu wiridannya nulis. Sampai-sampai di dalam perjalanan kalau diundang pengajian ke sana kemari itu di mobil itu nulis. Pokoknya selama belum ngantuk nulis sehingga apa saja ditulis. Apa saja ditulis. Ya, kalau sekarang orang mengenal tafsir Al-Ibriz ini salah satu yang laris lah. Ya. Ada tarjamah dan syarah singkat Alfiyah, Ausatul Masalik, ada kitab apa namanya mantik, Sulamul Munawwarah dan lain sebagainya ini yang banyak dikenal orang. Tapi segala macam ditulis, pokoknya saelingnya. Sehingga banyak yang aneh-aneh yang mungkin banyak orang nggak tahu. Kiai Bisri itu pernah nulis kitab judulnya Silsilah Wayang. Jadi di situ, nah kalau sekarang ribut-ribut silsilah Ba'alwi itu barang kuno sebetulnya. Dulu itu saja Kiai Bisri itu pernah menulis silsilah wayang. Jadi mulai Abimanyu bin Arjuna bin Pandu bin Sentanu bin ngantek Sang Hyang Wenang. Itu ditulis oleh silsilah wayang. Jadi kitab. Ya gitu itu ya ndak usah diurus itu kitab sezaman yang menjadi sumber mana ya ndak usah ditulis mah. Apalagi dites di DNA segala macam ya. Mau cari DNA-nya Sang Hyang Wenang itu dari mana? Ada namanya kitab andeng-andeng. Ditulis oleh kayak gitu. Saelingnya pokoknya. Kitab andeng-andeng. Jadi dibahas di situ andeng-andeng letak. Andeng-andeng itu tai lalat. Mulai dari ujung bon-bonan sampai ujung kaki. Kalau orang andeng-andengnya di bon-bonan, itu wataknya biasanya begini. Kalau andeng-andengnya di dekat mata, begini. Kalau di pipi, begini. Dan seterusnya sampai ujung kaki. Langsung. Tanya sampeyan ini nulis kitab andeng-andeng ini dasare apa tambahan? Dasare apa piye? Lha sing dienggo rujukan niku apa? Qur'ane ora ana, hadise ora ana, akwale ulama ora ana. Iku dasare apa? Ya kata Mbah Bisri, lho tak sebutno ning kono kok jar. Endi tak goleki ora ana, tak waca kabeh ora ana. Ora mbok sebut dasare blas.
Wes tak sebut jare. Di bagian dise gorene kitabe. Diambil kitabnya dibuka sama Mbak Bisri jujuk bagian belakang. Oh iki lho sesudah menerangkan makna andeng-andeng dari ujung rambut sampai ujung kaki itu, lalu ditutup di kitab itu dikatakan sedaya wau adhedhasar kira-kira. Itu dasarnya. Jadi kira-kira itu boleh ya. Kira-kira kok kira-kira itu ora mesthekno. Ya. Jadi kalau misalnya Mbah Masngot terus ngomong iki ketoke sing enak milih calon presiden kira-kira sing enak milih calon presiden nomor loro. Ya, ya ndak usah diprotes wong kira-kira ae gitu loh. Kira-kira itu tidak memastikan. Karena apa? Karena saking kepinginnya mengembangkan tradisi menulis. Maka ketika ini Mbak Warson sendiri yang cerita ke saya. Ketika Mbak Warson selesai menulis Kamus Al-Munawwir ini, dan mungkin sesudah disortir jadi lebih singkat, lebih ringkas, mau diterbitkan, Mbah Sun mengatakan ke saya waktu itu, beliau katakan aku asale rodok mamang arep nerbitno, arep nyetak rodok mamang kata. Saya agak ragu mau nyetak gitu, kamus ini tadi. Makanya terus saya bawa ke Rembang. Saya bawa nak gawa ning gone mbahmu katanya. Mbah saya Kiai Bisri Mustafa. Naskahnya dibawa ke sana, ketemu Mbak Bisri terus menyampaikan ke Mbak Bisri kula niki gadah naskah, saya punya naskah kamus begini. Ini ada yang mau nyetak. Saya mohon ditaskhih dulu oleh panjenengan kalau ada yang salah katanya. Lalu diserahkan naskahnya ke Mbah Bisri. Kata mbah saya, naskah itu langsung ditampil. Lah apa ditaskhih barang katanya. Wis puloh-puloh sampean gelem nulis. Mbah Bisri begitu. Puloh-puloh sampean gelem nulis. Engko nek ana kurang-kurange ya ben sing maca kono sing goleki kurange jare. Terus langsung cetak ae katanya. Enggak usah ditaskeh segala, kok repot. Sudah untung ada yang mau nulis kitab segitu tebalnya. Minta ditaskeh segala. Ya nanti biar yang baca, yang nyari kekurangannya. Gitu. Karena dari Mbah Ali, saya dapat cerita Mbah Ali waktu itu ngendikan kepada saya, yang dirasani itu mbah saya. Mbahmu senengane gawe judul kitab aneh-aneh kata Mbah Bisri. Kata Mbah Ali. Gawe tafsir kayak kok dikai judul Al-Ibris aneh-aneh ae. Sing bener ya kaya Warsun ngono iku. Kamus Al-Munawwir ngono beres jare Mbah Bisri. Jane kitabe mbahmu tafsir Al-Bisri ngono ora enak jare Mbah Ali itu begitu. Diberi nama Al-Munawwir ini menurut Mbah Sun yang memberi nama ya Mbah Ali gitu. Terus Al-Munawwir ae, ora usah angel-angel. Ini diberi nama Al-Munawwir. Nah, ini satu hal yang saya juga ingin sampaikan khususnya kepada santri-santri. Al-Munawwir ini ditulis sekitar tahun 75-an, pertengahan 70-an sekitar itu. Dengan isi yang seperti diceritakan Gus Solid tadi, begitu ekstensif. Ini bukan cuma kamus kayak yang dicetak sekarang itu, tapi dengan rujukan macam-macam yang di Qur'annya begini. Dan itu belum ada komputer tahun pertengahan 70-an itu. Artinya apa? Mbah Sun itu nyari rujukan kalimat mufrodat dari Quran itu ya diolah-alik sendiri Qurannya itu. Oh, sekarang gampang mau ada algoritma segala macam komputer. 70-an komputer dari mana?
Enggak ada. Ngulang-alik sendiri. Ini bayangkan tahun 75. Pertengahan 70-an tuh Mbah Sun tuh umur berapa? Kalau perkiraan saya kalau Mbah Sun ini lahir tahun 40-an, lahir tahun pinten Mbah Sun niku? Mbah Sun niku tahun pinten Bu lahiripun? Sekawan dosonan Bu nggih. Kinten-kinten. Ya mungkin tahun 90-an lah. 40-an lah momen. Nggih. Mbak Zena 36 nggih. 36-an nggih. Baru 30, 40 tahun. Ya semane Mbah Sun itu ketika nulis kamus Al-Munawwir ini. Saya pernah nemu lagi kitab karangannya Kiai Sahal Mahfud. Judulnya kitab itu Faidul Hijah. Kitab Faidul Hijah ini kitab syarah. Jadi Sulam Safina itu, kitab Safinatun Najah itu dibuatkan nazoman oleh Kiai dari Cirebon. Kiai Mas'ud atau siapa kalau tidak salah dari Cirebon. Nah, nazoman itu kemudian disarai oleh Kiai Sal Mahfud menjadi Faidul Hijah. Dan ketika saya baca Faidul Hijah itu, Masya Allah. Itu ilmu sembarang kalir dimasukkan situ semua. Mulai dari tafsir, usul, sampai arut, semua masuk. Nahu, sorof, sampai arutnya masuk semua. Di dalam Faidul Hijah itu, syarahnya Mbah Salim. Jadi baca kitab itu bisa pinternya bisa tambah berlipat itu karena terus ngerti ilmu sembarang kali. Nah, ketika saya lihat tanggal cetaknya ini bukan tanggal nulisnya. Tanggal cetaknya itu sekitar tahun 60-an. Mbah Sali itu kira-kira yuswanya sama dengan Mbah Zainal kira-kira. Kelahiran tahun 36 itu. Atau lebih muda sedikit. Mbah Sahal itu. Hitung setelah saya hitung itu Ghazal nulis apa namanya Faidul Hijah itu usia beliau baru sekitar 25-an tahun. Beliau nulis Faidul Hijah yang isinya luar biasa, ditakrit dan dipuji-puji oleh Kiai Zubair Sarah, ayahnya Kiai Maimun. Jadi saya melihat kiai-kiai kita ini sejak usia masih sangat muda, sudah mencapai kapasitas keilmuan yang excellent. Tadi Gus Khalid cerita proses penulisan Al-Munawwir itu aja lama sekali. Berarti Mbah Sun itu mulai nulis Al-Munawwir itu mungkin ya sekitar baru usia 20-an tahun. Kisah menyelesaikan Faidul Hijah itu usia baru 25-an tahun. Itu kiai-kiai kita dulu. Nah sekarang saya lihat lihat santri-santri zaman sekarang ya Allah Gusti. Umur 25, umur 40 masih papoh ngangoh nggak ngerti apa-apa ini gimana santri-santri. Jadi ini jangan sampai diterus-teruskan, jangan sampai ada gejala kemerosotan di dalam dedikasi ilmiah dari santri-santri ini. Kiai-kiai kita dulu itu sejak muda memang mencurahkan dedikasinya secara total kepada ilmu. Nah, maka santri-santri hari ini seharusnya juga harus lebih terpacu. Karena masa depan itu hari-hari ini datangnya lebih cepat. Sekarang ini sementara kebiasaan mutolaah buku, mutolaah kitab ini belum cukup berkembang,
Sekarang kita sudah pindah kepada platform-platform digital. Dan santri-santri tiba-tiba harus berhadapan dengan kenyataan-kenyataan baru seperti ini. Nah, maka saya kira ini juga harus menjadi momentum yang memacu gairah dari santri-santri kita ini untuk menekuni ilmunya. Nah, soal digital ini memang menjadi sesuatu yang tak terelakkan dan memang harus kita terima. Karena itu PBNU sendiri sekarang ini mencanangkan untuk melakukan transformasi digital untuk segala urusannya. Ini sudah dimulai, mudah-mudahan awal tahun depan ini sudah bisa berjalan dengan baik. Semuanya nanti urusan NU ini akan diurus melalui platform digital. Nggak pakai surat-suratan kertas lagi, tapi sudah pakai platform digital. Dan itu isinya akan segala macam, mulai dari urusan organisasi, urusan program-program, sampai dengan urusan fasilitas-fasilitas pendidikan, termasuk untuk pendidikan dan pengajaran di pesantren-pesantren. Maka saya harapkan ini nanti proyeksinya adalah bahwa Kamus Digital Al-Munawir ini saya minta RMI mengatur ini dan mengkoordinasikan dengan tim transformasi digital yang sudah dibentuk oleh PBNU agar aplikasi Kamus Digital Al-Munawir nanti pada saatnya juga bisa diintegrasikan ke dalam super app-nya NU. Sehingga orang NU, santri-santri ini kalau nanti download super app-nya NU itu di dalamnya termasuk Kamus Digital Al-Munawir. Ditambah segala macam fasilitas digital lainnya. Ya, itu proyeksi kita ke depan nanti. Karena kita sekarang berhadapan dengan skala urusan yang memang biasa besar. Orang NU hari ini itu sudah lebih dari 160 juta orang warga NU. Tahun 50-an dulu warga NU itu paling baru sekitar 15-an juta. Sekarang 160 juta. Tidak mungkin ini semua dikelola secara manual. Maka mau tidak mau kita harus mampu mengadopsi teknologi-teknologi baru khususnya terkait dengan teknologi digital ini. Nah, semua itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentu saja ya, tidak boleh terlepas dari titik tolak keberadaan Nahdlatul Ulama, titik tolak keberadaan pesantren dan tradisi kekiaian kita. RMI ini kan lembaga yang sudah lama sebetulnya agak bingung. Karena paradigma untuk mengembangkan pesantren ini apa? Mau dikembangkan seperti apa? Apakah mau dilakukan modernisasi misalnya dengan pengembangan infrastruktur yang lebih baik, ya, yang lebih katakanlah yang lebih berkualitas infrastrukturnya dan apakah hanya seperti itu? Sekarang ada program misalnya kemandirian ekonomi pesantren misalnya. Apakah dikembangkan dengan pelatihan-pelatihan wira swasta dan lain sebagainya? Apakah bagaimana?
Nah, saya bilang kepada teman-teman di RMI, apapun bisa dikembangkan di pesantren itu, tapi titik tolaknya yang tidak boleh dilupakan. Apa titik tolak itu? Titik tolaknya itu adalah keramatnya kiai. Percuma ada pesantren kalau tidak ada keramat kiainya. Karena tanpa keramat kiai ini, ya sama saja dengan yang lain-lain. Bedanya cuma ngombong gitu saja. Tapi selebihnya sama saja. Tapi karomah dari para kiai ini, inilah yang menjamin asar yang barokah dari pesantren itu sendiri. Nah, Al-Munawwir ini sudah tidak usah ditanya, sudah karuan. Ya. Makanya sudah jaminan kalau Al-Munawwir. Sekarang ini kalau kamusnya Mbah Sun bisa berkembang begitu masyhur, ya tidak ada herannya saya. Wong memang pondasinya itu pondasi yang kokoh dari segi karomahnya kiai. Sejak bukan kan sejak zaman Mbah Munawir, tapi sejak leluhur-leluhurnya sampai ke Kiai Hasan Basori. Ini sudah karuan, ini menjadi akar keramat yang luar biasa. Makanya dulu itu waktu di Krapyak saya punya saudara sepupu yang karena umpel-umpelan di kamar di komplek H itu, lalu dia minta izin kepada bapaknya untuk pindah kos di luar. Dia bilang saya mau kalau boleh pindah kos di luar saja tapi tetap ngaji di pondok katanya. Kos di luar tapi ngaji di pondok. Sama bapaknya ya apa bilang sama Pak Lekmu sama maksudnya sama ayah saya, suruh bilang sama ayah saya. Bilang sama ayah saya katanya mau pindah kos di luar tapi ngaji. Kata ayah saya, ojo, orang kena aja. Luwe HP manggon ning jero senajan ora ngaji. Tinimbang manggon ning jaba sik ngaji lah katanya bilang gitu. Ya. Karena apa ya? Karena keramatnya kiai. Karena tinggal di pondok itu yang pertama-tama penting adalah pengayoman dari apa? Pengayoman ruhani dari kiainya. Itu yang paling penting. Soal ngajinya ya pokoknya kan tinggal nunggu futuhnya Allah gitu saja soal ngaji. Yang penting dapat pengayoman rohani. Ya, makanya sekarang saya juga niru. Pokoknya anak saya suruh di pondok. Saya diwaduli sama kiai-kiainya. Wah, anakmu keset. Pun lah, gel mondok yang makan di pondok pulau-pulau. Si penting untuk barokah keset ya ben. Ini karena itu. Nah, maka kiai-kiai anyaran, misalnya Kiai Habib Sakur barang ini perlu diingatkan dulu. Yang penting itu keramatnya. Soal ngajinya itu. Zaman sekarang itu ngaji tanpa guru bisa kok. Oh, ada Mbah Google, ada aplikasi macam-macam. Kalau cuma pengen bisa bahasa Arab aja, nggak usah pakai guru, bisa. Belajar apa saja sudah bisa hari. Maka eksistensi pondok pesantren itu pertama-tama yang paling penting adalah pengayoman ruhani dari kiai-kiainya. Maka kiai itu harus keramat Pak Habib. Kalau tidak keramat berat. Ya, keramat berat. Nah kalau duriannya Mbak Munawir ya enak. Karena ongkang-ongkang sing penting potongannya pantas ngono ae cukup. Keramate diwakili mbah-mbahe pisan. Keramate nunut bae.
Nah, sing repot kiai-kiai anyaran ngene iki, Pak Habib bareng kiai anyaran iki, nasabe cekak. Ya, jadi ya kudu deder kerabat dhewe mau tidak mau, karena kuncinya memang ada di situ. Nah, kita beruntung bahwa Nahdlatul Ulama ini tumbuh dengan pondasi kiai-kiai pondok pesantren, dengan pondasi modal rohani yang menjadi andalan utama. Nah, saya mohon doa restu juga dari Bapak Ibu sekalian, khususnya orang tua saya di Pondok Rapiak sini. Mudah-mudahan Nahdlatul Ulama ini ke depan sungguh-sungguh dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap di dalam manfaat dan barokah ila yaumil qiyamah. Semoga juga bahwa kamus digital Al Munawir nanti tidak kalah barokahnya daripada yang cetakan kertasnya. Mudah-mudahan. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.